Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Beberapa hari ini kita nggak share video ya teman-teman ya, karena jadwal begitu padat ya, jadwal kegiatan yang lain. Ada banyak pertanyaan di Facebook teman-teman ya, di Facebook kita mengenai kok buahnya bisa besar, kemudian apalagi kemarin ya pakai pupuk apa, kemudian butuh waktu berapa lama dan sebagainya teman-teman. Jadi saya coba bantu. Sebenarnya sih di video-video saya sebelumnya sudah sering ya, cuman kan namanya penonton jadi banyak banyak maksudnya mungkin videonya juga nggak bisa nonton full ya, karena kan mungkin karena keterbatasan waktu, kuota, data dan sebagainya. Jadi saya coba bahas satu persatu teman-teman. Jadi pembibitannya cangkok, kemudian memang batangnya besar teman-teman ya. Jadi saya mau, kalau setahu saya jambu kristal itu, jadi ini mungkin secara keseluruhan ya teman-teman. Jadi cara menanam jambu kristal di pot, jadi pertama itu dari biji, cangkok, kemudian sambung atau okulasi ya. Kalau dari biji saya pastikan butuh waktu yang lama teman-teman. Nah kalau dari biji bagusnya yang buat sambung aja, jadi buat seling di bagian bawah. Nah kalau yang okulasi atau sambung itu sepengetahuan saya bagusnya ditanamnya itu di tanah teman-teman. Nah kalau mau ditanam di pot itu lebih bagusnya pembibitan cangkok. Cangkok sendiri itu juga menjadi sebuah pilihan. Misalkan tanaman itu belum pernah berbuah kemudian kita cangkok, ini itu menjadi problem tersendiri teman-teman. Jadi usahakan ketika kita mencangkok untuk perbanyakan ya, indukannya atau tanaman tersebut memang sudah pernah berbuah minimal 2 kali, itu lebih aman ya. Kita nyari amannya saja ya teman-teman. Kemudian cangkok tersendiri itu pun juga, misalkan gini, berapa bulan kemudian potong cangkok misalkan. Nah itu memang dari akar ketahuan teman-teman. Kalau akarnya masih putih belum layak, minimal udah gelap teman-teman. Adapun soal sedikit dan banyaknya itu kan mungkin soal waktu sama apa ya, maksudnya soal sedikit dan banyaknya akar ya yang keluar, itu soal waktu dan media tanam ya. Kemudian berikutnya di cangkok itu yang saya alami adalah kecil, sedang, besar batangnya ya teman-teman. Entah kenapa kemudian kalau saya cenderung cocok pada batang yang besar teman-teman. Sepertinya lebih mudah perkembangannya ya, pertumbuhannya, dan lebih mudah berbuah juga, dan lebih cantik juga teman-teman dibanding batang kecil ataupun sedang. Karena kalau batang kecil dan sedang itu butuh waktu yang lama. Tapi juga ada juga yang berasumsi bahwa ya namanya bibit itu ya batang kecil gitu ya, macam-macam sih. Bahkan ada yang super jumbo juga ada ya, super batang besar. Nah itu asumsi masing-masing teman. Kalau pengalaman saya lebih suka batang yang minimal sejempol tangan ya, syukur-syukur sejempol kaki. Dan ketika masih dalam bentuk, misalkan nih, biasakan kan kalau saya sendiri kan misalkan dari turun cangkok itu memang ada yang saya langsung di polybag, ada yang langsung di pot. Kalau misalkan di polybag dalam bentuk bibit itu kan apa ya teman-teman ya, ada yang udah berbuah, itu lebih bagus lagi teman-teman. Jadi ketika teman nyari-nyari tanaman atau dalam bentuk bibit ataupun fresh cangkok dan dia sudah membawa buah, itu menandakan bahwa tanaman tersebut oke banget lah, tidak mandul gitu ya bibitnya. Nah kemudian sesi berikutnya adalah proses cangkok. Setahu saya ketika saya menanam tanaman, sepengalaman saya ya teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa pengalaman yang berbeda. Jadi kalau misalkan di pot kecil, sedang, besar, saya langsung di pot besar teman-teman. Jadi maksudnya biar tidak ada investasi atau tidak ada pemindahan pot berulang-ulang. Saya cenderung seperti itu karena memang saya juga terbatas, jadi saya mikirnya selalu jangka panjang teman-teman. Nah jadi biar tidak pindah-pindah pot. Nah, ada 1-2 tapi nggak banyak. Saya langsung ke pot 50 minimal itu teman-teman. Dan saya pastikan yang di pot 50 itu yang batang besar seperti itu. Nah kemudian kalau soal media tanam sama, sekam
tapi yang udah agak lama teman-teman, karena kalau sekam yang baru itu cenderung berjamur, dan saya pun sendiri mengalami ya, ada banyak kejanggalan-kejanggalan, kok nggak tumbuh-tumbuh ini tanaman saya. Setelah itu memang pelapukan ya di sekam itu, jadi ada sekam, ada tanah, ada pupuk kohe. Nah itu saya campur. Untuk komposisinya bebas sih menurut saya, ada yang 1-1-1, ada yang 1,5-2, macam-macam ya. Kalau mau bagus lagi sekamnya yang udah lama ya, bahkan kohenya juga yang udah lama juga gitu kan, lebih enak. Nah kohe itu kan proses pelapukannya lama teman-teman, maksudnya karena kan dia agak keras, atau proses berubahnya itu lama. Jadi biasanya ini nggak bisa jadi patokan ya. Misalkan kalau musim hujan kan banyak air, nah itu biasanya 2 bulan biasanya udah kasih lagi. Untuk besarannya bisa ya macam-macam lah, bisa 1 centong atau beberapa gayung gitu ya. Kalau musim kemarau kan karena airnya juga nggak terlalu banyak prosesnya, jadi biasanya 3 bulan sekali. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang itu proses berikutnya ya. Kemudian kemarin ada yang nanya pupuknya sih, itu menjadi sebuah problem ya. Paling kalau saya kohe, cenderung kohe teman-teman, kohe. Kemudian kalau misalkan nih mau pupuk kimia ya NPK, itu fase-fase pertumbuhan ya, fase-fase pertumbuhan. Kemudian buat pembuahan MKP, kemudian biar nggak rontok KNO3, tapi itu jarang banget saya pakai itu teman, maksudnya tidak sesering mungkin gitu. Lalu berikutnya adalah ketika sudah mulai tumbuh itu memang saya pembentukan ranting dan pohon. Jadi saya tidak langsung ke pembuahan, kecuali memang dari pembibitan dia sudah ada bakal buahnya teman-teman, seperti itu ya. Lalu yang memang agak menjenuhkan adalah proses perawatannya itu teman, pembuangan daun tua, kemudian pemangkasan daun muda, tunas-tunas air dan sebagainya. Itu memang kecenderungannya adalah yang banyak dilalaikan sama teman-teman di situ. Nah biasanya seperti itu teman. Jadi memang kita maunya seperti apa nih, mau vertikal tinggi terus atau memang mau ke samping horizontal, karena kan dasarnya adalah pohon yang ke samping atau ranting yang ke samping itu yang akan membawa bakal buah teman-teman. Sementara ranting atau pohon yang ke atas yang vertikal itu cenderung untuk vegetatif atau pertumbuhan batangnya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi potensi untuk berbuah itu ada ranting yang horizontal. Nah, seperti itu ya, untuk ada proses pertumbuhan generatifnya. Tapi yang jelas selalu saya sarankan pastikan dulu penguatan akar, pembesaran batang ya. Nah, kemudian pemangkasan, karena karakter jambu kristal itu adalah buah akan muncul dari tunas baru. Jadi ketika kita rajin mangkas, kemungkinan akan muncul tunas tunas baru yang membawa bakal bunga. Lalu kemudian tunas baru itu berapa? Misalkan udah membawa 4 daun kanan kiri ya, berarti kan kanan kiri, kanan 3 atau kiri 3, otomatis kan kanan 3 atau kanan 4. Nah itu kita potek, kita pangkas, itu muncul lagi kan bercabang. Jadi selain selain cakep juga ranting kan terlihat lebih rapi gitu teman-teman. Jadi itu tips dari saya dalam menanam jambu kristal dalam pot. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam penghijauan.